Yang juga jadi sorotan, saudara, polisi memeriksa pengusaha Alex Tirta Jumat kemarin untuk kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh pimpinan KPK. Alex Tirta tiba di gedung promoter Polda Metro Jaya Jumat pagi. Panggilan itu merupakan yang kedua setelah hari Rabu lalu Alex tak hadir dan minta penjadwalan ulang karena alasan sakit. Alex Tirta dimintai keterangan soal rumah di Jalan Kertanegara nomor 46 yang disebut sebagai rumah rehat oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Perkembangan informasi soal dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Asri, apa yang ingin digali oleh penyidik dari pemeriksaan Firly pada 7 November nanti? Tidak menutup kemungkinan pada 7 November mendatang penyidik Polda Metro Jaya akan mengkonfrontir hasil pemeriksaan Alex Tirta kemarin yang mana diperiksa selama 12 jam dengan 19 pertanyaan kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang akan diperiksa pada hari Selasa nanti begitu. Karena kalau kita lihat apa yang ditanyakan penyidik kepada Alex Tirta ini seputar rumah rehat Firly Bahuri atau rumah yang disewa Firly Bahuri di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ini ada kaitannya tentunya dengan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Dan ini yang kemungkinan besar akan ditanyakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apakah betul? Karena memang kalau kita lihat atau kita kutip apa yang disampaikan oleh polisi bahwa di rumah tersebut sempat ada pertemuan antara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Ini yang nantinya akan ditanyakan kepada Firly begitu. Selain dari mengkonfrontir hasil kesaksian dari Alex Tirta, penyidik juga tentu akan mendalami beberapa poin lainnya untuk bisa menentukan apakah ada unsur tindak pidana berupa pemerasan ataupun juga ratifikasi dalam laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pemerasan dan juga gratifikasi terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga sudah melayangkan surat permohonan supervisi kepada KPK pada tanggal 11 Oktober 2023. Tidak hanya kepada KPK, Polda Metro Jaya juga melayangkan surat permohonan supervisi tersebut kepada Dewan Pengawas KPK di tanggal 18 Oktober 2023. Adapun isi supervisi itu untuk meminta agar pimpinan KPK menugaskan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi untuk mengawasi kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Dan kalau kita lihat ini merujuk pada Peraturan Presiden nomor 102 tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi guna percepatan hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi serta terciptanya sinergitas antara instansi terkait. Jadi yang diupayakan oleh Polda Metro Jaya adalah membangun sinergitas antara Polda Metro Jaya dengan KPK dalam mengusut kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Namun dari KPK sendiri melalui Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa masih mempertimbangkan surat supervisi tersebut dan belum menentukan sikap apakah perlu atau tidak dilakukan supervisi tersebut, dan baru dijawab pada tanggal 3 November kemarin bahwa disebutkan di sana bahwa KPK ini akan menindaklanjuti untuk kemudian menentukan langkahnya apakah diperlukan supervisi atau tidak. Mercy. Bagaimana penyidikan polisi sejauh ini dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, dan siapa lagi yang akan diperiksa, Ci? Sejauh ini Polda Metro Jaya telah memeriksa 72 saksi terkait dengan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Polda Metro Jaya juga dalam waktu dekat akan memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri seperti yang sudah disebutkan tadi, dan tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya selain memeriksa saksi dan juga mengumpulkan bukti, karena kita ketahui juga bersama bahwa Polda Metro Jaya sempat 2 kali
meminta dokumen kepada KPK begitu untuk melengkapi dan juga menambahkan bahan-bahan penyidikan yang tengah berlangsung saat ini. Lalu Polda Metro Jaya dalam waktu dekat juga akan melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam kasus ini. Meski saat ini statusnya sudah penyidikan, tapi memang belum ada tersangka yang ditetapkan. Sehingga ini yang memang masih dinanti Mercy dan saudara, siapa tersangka yang akan ditetapkan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang melaporkan langsung terkait penyidikan polisi yang terus dilakukan sejauh ini dalam kasus dugaan korupsi terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Terima kasih Asri. Saudara